Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnatullah yang Allah jalankan dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini adalah yang pernah Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami jadikan berputar antara manusia. Sunnatullah yang berjalan di atas muka bumi ini, Allah tidak menjadikan kehidupan manusia itu datar, tidak menjadikan kehidupan manusia itu stabil, tapi Allah menjadikan kehidupan manusia itu mutadawil, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di atas. Itulah romantika kehidupan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala kuatkan dalam firman-Nya yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami Allah akan menguji kalian. Kadang-kadang ujian itu berwujud sesuatu yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang ujian itu berwujud sesuatu yang menyenangkan, tapi semuanya adalah wa ilaina turja'un. Hanya kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Bumi ini, dunia tempat kita hidup sekarang ini adalah daru bala, tempat yakni orang itu akan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang Allah tetapkan pasti akan terjadi dan tidak akan mampu dihindari oleh siapapun. Orang yang merasa paling di puncak kejayaan hidup, paling kuasa dan paling kaya sekalipun, kesenangan dan kepahitan hidup pasti dijalani. Orang yang merasa pada kondisi yang paling terpuruk dalam kondisi kehidupan sekalipun, dia itu mesti merasa senang dan merasa susah, itu mesti dijalani. Maka tatkala ujian yang Allah datangkan itu berwujud kesenangan, tugas kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sempurna, syukur dengan hati, mengakui bahwasanya semua itu datangnya dari Allah, syukur dengan lisan, mengungkapkan hamdalah, alhamdulillah, dan menyebut-nyebutkan nikmat itu kepada orang lain, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan menggunakan nikmat itu untuk semakin bertakwa, semakin beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang datang itu kesenangan dan sesuatu yang menggembirakan, lalu yang kita hadapkan adalah kesyukuran, maka tidak akan ada rasa ujub, tidak akan ada rasa takabur, karena tanpa kesyukuran menghadapi kenikmatan yang sering muncul adalah ujub dan takabur. Adigang, adigung, adiguno, kata orang Jawa. Sopo ingsun, sopo siro, yani kata orang Jawa. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menghadapi sesuatu yang paling jaya dalam kehidupannya,
pada waktu Fathu Makkah. Sejak beliau diangkat menjadi Nabi. Perjalanan 13 tahun di kota Mekah penuh dengan ketertindasan. Beliau akhirnya hijrah ke kota Madinah. Berbagai peristiwa, mulai dari Badar, Uhud, Ahzab, dan semua peristiwa-peristiwa yang lainnya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya dan dengan hikmahnya menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil untuk kembali memasuki kota Mekah dengan kemenangan. Apa yang dilakukan oleh beliau tatkala beliau sadar bahwasanya itu adalah ujian berupa kenikmatan? Yang beliau lakukan adalah tawadhu dan menundukkan kepala tatkala masuk ke kota Mekah, karena tahu bahwasanya itu semua adalah kenikmatan dan kesyukuran yang harus kita wujudkan kepada Allah. Di sisi yang lain, para jamaah sekalian, orang itu mesti akan menghadapi ujian yang berupa syar, yang berupa kejelekan, sesuatu yang tidak disenangi dalam hidup ini. Maka tugas kita ada 3. Tatkala ujian yang berupa sesuatu yang tidak kita senangi itu datang, yang pertama adalah menghadapinya dengan kesabaran. Yang kedua, beradaptasi dengan takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Yang ketiga, memohon, mendekat, tadarru' kepada Allah dengan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mampu untuk menjalani ujian dan cobaan tersebut. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian manusia itu mesti akan mengalami ujian. Hanya saja ujian orang itu berbeda-beda. Ujian, ada orang yang diuji dengan rasa sakit, ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang yang diuji dengan ini, ada orang yang diuji dengan itu. Pertama, sabarlah dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua bentuk ujian, dalam semua bentuk kesabaran, sabar dalam menghadapi takdir dari Allah, baik takdir yang susah maupun takdir yang senang. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam menghadapi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar yang ditetapkan oleh para ulama dalam kata-kata mereka bahwa hakikat kesabaran itu habsun nafs, menahan jiwa dari sesuatu yang tidak membuat Allah ridha dalam segala hal dalam kita menjalani kehidupan ini. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencoba dan berusaha semaksimal mungkin adaptasi dengan takdir ujian yang Allah timpakan kepada kita. Tatkala ujian itu datang berupa sakit, maka perintah Allah kepada kita adalah berupaya untuk mencari pengobatan. Tadawau, kata Rasulullah SAW, berobatlah kalian, fa innallaha ma anzala da'an illa wa anzala shifaa, karena Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Ujian itu juga datang kepada para santri tatkala sebagian di antara kita hari-hari ini, barusan pekan kemarin atau mungkin pekan ini akan terima rapot, kemudian ada di antara antum yang itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah otaknya pas-pasan, kemampuannya pas-pasan, cara berpikirnya pas-pasan, sehingga nilainya mungkin jauh dari apa yang dia bayangkan. Maka bersabar, itu yang pertama setelah mengusahakan semuanya. Yang kedua, segera adaptasi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adaptasinya bagaimana? Berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil, tapi yang Allah lihat adalah apa yang kita perjuangkan. Perjalanan menuntut ilmu itu juga sesuatu yang tidak mengenakkan, terutama antum yang lahir dan berkembang di keluarga yang kaya, di keluarga yang mewah, di keluarga yang berada, dari tempat tidur yang mewah, dari fasilitas rumah yang mewah, dari tempat-tempat yang itu menyenangkan, tiba-tiba harus tinggal di tempat yang itu apa adanya, penuh dengan perjuangan, kesabaran, tidak ada jalan kecuali kesabaran. Yang kedua, adaptasi dengan kondisi yang ada, karena ini yang sedang kita jalani, ini yang sedang kita jalani. Upayakan semaksimal mungkin menghadapi kodrat, menghadapi kondisi yang sekarang ini sedang Allah takdirkan untuk kita.
Terkadang di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, kemiskinan orang tua, kemiskinan kerabat, kemiskinan yang lain yang terkadang kita di tempat ini harus memperjuangkan sendiri. Tatkala teman-temannya jajan, tatkala teman-temannya bisa menikmati hidup, tatkala kemudian kita menjalaninya dengan kesabaran, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak ada yang bisa merubah kudrat Allah kecuali doa. La yaruddul qadara yani illa doa, kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Yani munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kita munajat kepada Allah, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu mustajabah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberikan oleh Allah ujian dalam menghadapi kehidupan ini, apapun itu wujudnya, maka kita mampu untuk melewatinya dan kita akan diberikan oleh Allah yakni ganti dan pahala yang besar dalam menghadapi itu semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang itu semaksimal mungkin menjalani kehidupannya di alam dunia ini yang penuh dengan onak dan duri, itu dengan kesabaran, maka di sanalah gerbang kesuksesan akan segera ada di hadapan dia. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bersabar dalam menghadapi semua onak dan duri kehidupan adalah sesuatu yang terpampang jelas di depan kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beritahukanlah, bergembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang tatkala mereka mendapatkan musibah, mereka itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kita semua adalah makhluk Allah dan semua yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang mampu menghadapi hidup ini dengan kesabaran dalam menghadapi semua yang Allah takdirkan, Allah menjanjikan 3 hal kebaikan sekaligus dalam satu ayat. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ulaika, mereka itu akan mendapatkan salawat, akan mendapatkan rahmat, dan mereka itu akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. 3 janji sekaligus untuk satu amal kebajikan, bersabar menghadapi kodrat takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Dan kita semua para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antum yani para anak-anakku, yani calon ulama-ulama masa depan, jalan yani untuk menghadapi, jadi jalan untuk menyongsong kehidupan sukses di masa yang akan datang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami akan jadikan di antara mereka, di antara kaum muslimin, di antara semua orang-orang yang beriman, itu a'immah, para imam, para pemimpin, para tokoh-tokoh umat,
orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban agama dan ilmu ini, Allah mensyaratkan 2 syarat. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immatan, yani wa ja'alna minhum a'immatan lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka itu mau bersabar dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Janji Allah tidak akan pernah Allah selisihi. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Tapi tugas kita adalah penuhi syarat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi janjinya. Dan Allah mensyaratkan 2 syarat. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar dalam menjalani cobaan dan onak durinya kehidupan. Yang kedua, wakanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة يقودهم إلى رضاك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يؤتكم واستغفروه يغفر لكم Waladzikrullahi akbar wa aqimis salah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.